Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk malam ini, untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang personality atau kepribadian. Mungkin teman-teman sebagian sudah paham ya, apa itu yang disebut dengan kepribadian. Nah, baik. Personality atau kepribadian ini berasal dari kata persona. Jadi berasal dari kata persona yang merujuk kepada artinya itu adalah topeng atau kedok. Jadi itu berasal dari kata persona ya, yang merujuk kepada artian topeng atau kedok. Atau bisa juga sebagai tutup muka yang sering sekali dipakai oleh pemain-pemain panggung. Jadi ini untuk personality ini biasanya untuk menggambarkan perilaku. Jadi personality ini menggambarkan untuk perilaku, watak atau pribadi seseorang. Ingat ya, personality menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Itu yang disebut dengan personality. Oke, baik. Sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada definisinya ya. Secara bahasa, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian. Di antaranya adalah mentality atau situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental, personality, atau sebuah totalitas karakter personal. Jadi itu disebut dengan secara bahasanya. Adapun individuality itu berarti sifat khas yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat berbeda dari orang lain. Jadi individuality itu ciri khas sifat seseorang yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Oke, misalkan untuk individuality ya. Nah, sekarang coba ini ada beberapa definisi menurut beberapa para pakar. Di sini ada beberapa ya. Teman-teman nanti bisa dilihat. Salah satunya adalah menurut si Woodward ya ini, yaitu kepribadian itu adalah kualitas tingkah laku total dari seseorang ataupun individu, gitu ya. Ada juga di sini menurut si John dan kawan-kawan bahwasanya kepribadian itu adalah sistem yang relatif stabil mengenai karakteristik individu yang bersifat internal yang berkontribusi terhadap pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang konsisten. Ingat, tingkah laku yang konsisten. Oke, coba sekarang kita lihat dulu. Di sini ada sebentar, ini ada beberapa faktor ya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian. Oke, sekarang diperhatikan teman-teman. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian. Yang pertama itu fisik, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik di sini contohnya seperti gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, narkoba faktor fisik loh ya. Jadi misalkan mengkonsumsi narkoba, kurang gizi, terus bisa juga sakit karena kecelakaan, itu faktor fisik yang akan menyebabkan perubahan kepribadian seseorang. Baik, berikutnya ada yang disebut dengan faktor lingkungan sosial. Ya, faktor lingkungan sosial biasanya seperti krisis politik, ya, keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi. Jadi krisis politik, keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi, stres dan depresi. Atau misalkan untuk masalah sosial, khususnya di fase pandemi ini, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang sedang mengalami atau menjadi seorang pengangguran.
dan premanisme, kriminalitas gitu ya. Ini efek dari pandemik misalkan. Itu salah satu yang akan menyebabkan perubahan kepribadian seseorang, faktor sosial gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah di sini ada juga setelah faktor sosial, ada juga faktor diri sendiri. Kalau faktor diri sendiri biasanya, teman-teman diperhatikan ya, faktor diri sendiri biasanya misalkan tekanan emosional yang begitu tinggi, frustasi yang berkepanjangan, ya, frustasi yang berkepanjangan dan misalkan saking terkekang oleh yang namanya faktor sosial tadi, ada korelasinya ya, sehingga dia menyebabkan frustasi. Nah, itu faktor dari diri sendiri, efek dari frustasi, efek dari dia temperamental, emosional, sehingga endingnya adalah orang tersebut mengalami perubahan kepribadian. Itu ya teman-teman, jadi yang disebut dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian seseorang: fisik, lingkungan sosial, dan faktor diri sendiri. Oke, kemudian di sini ada juga yang disebut dengan dimensi. Ada 5 faktor utama kepribadian ya. Nah, di sini 5 faktor utama kepribadian yang dikelompokkan dalam model. Nah, jadi ada 5 faktor kepribadian ya. Kemampuan menahan stres, kenyamanan berinteraksi dengan orang lain, ekstraversi, ada juga keterbukaan terhadap hal-hal yang baru, kemudian kemudahan bersepakat, dan kehati-hatian. Jadi ini salah satu faktor-faktor utama kepribadian. Ya, jadi kepribadian yang dikelompokkan dalam beberapa gitu ya, 5 faktor utama kepribadian. Oke, baik. Kemudian di sini ada beberapa dimensi. Jadi ada 5 dimensi teori kepribadian menurut si Perkin ya, dalam subpratiknya. Dimensi teori kepribadian ada 5. Yang pertama itu, the first is membahas tentang struktur. Nah, struktur di sini biasanya aspek-aspek yang bersifat relatif stabil. Jadi untuk struktur ini aspek-aspek yang bersifat stabil dan menetap. Biasanya ini akan menjadi unsur-unsur pembentuk sosok kepribadian. Itu yang disebut dengan pembahasan tentang struktur. Kemudian ada juga tentang yang kedua itu adalah proses. Ya, pembahasan tentang proses. Proses di sini biasanya lebih membahas tentang konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan sebuah dinamika tingkah laku atau kepribadian. Jadi untuk menjelaskan konsep-konsep tentang motivasi, tingkah laku atau kepribadian, itu yang disebut dengan proses, pembahasan tentang proses. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya untuk yang poin nomor 3 ini teman-teman ya, perubahan untuk pertumbuhan dan perkembangan, biasanya perubahan pada struktur itu sejak masih bayi. Jadi sejak masih bayi sampai mencapai masa-masa perubahan-perubahan tertentu. Jadi perubahan-perubahan pada proses yang menyertainya sebagai faktor yang menentukannya. Jadi pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Diulang. Pertumbuhan dan perkembangan itu aneka perubahan pada struktur sejak bayi sampai masa sekarang. Masa ke masa ya, sampai dari masa bayi sampai masa ke masa. Oke, berikutnya adalah tentang psikopatologi. Jadi dimensi berikutnya adalah
Psikopatologi yaitu biasanya kalau psikopatologi itu adalah gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian atau tingkah laku psikopat, gangguan kepribadian atau tingkah laku berasal dari asal usul atau proses perkembangannya. Jadi dia memiliki apa ya, gangguan kepribadian, misalkan kayak tiba-tiba suka melakukan hal yang di luar dugaan, itu psikopatologi ya. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah tentang perubahan tingkah laku ya. Perubahan tingkah laku biasanya tentang bagaimana tingkah laku itu bisa, jadi tentang bagaimana tingkah laku itu bisa dimodifikasi atau diubah. Itu perubahan tentang tingkah laku, bagaimana yang namanya tingkah laku itu bisa dimodifikasi atau diubah. Jadi itu teman-teman yang disebut dengan dimensi teori kepribadian. Ada 5: struktur, proses, pertumbuhan dan perkembangan, psikopatologi, dan tingkah laku. Ya. Baik, kemudian di sini ada juga tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada yang disebut dengan faktor biologis. Apa sih faktor biologis? Biasanya yang namanya biologis itu ya, pada tiap-tiap manusia itu pasti biologisnya itu satu dengan yang lain berbeda. Ya. Jadi misalkan karakteristik fisik seseorang itu salah satu faktor penentu perkembangan kepribadian seseorang ya. Jadi itu yang disebut dengan faktor biologis. Kemudian ada juga faktor geografis dan kebudayaan khusus. Untuk faktor geografis biasanya adalah sifatnya lebih kepada kepribadian umum dari suatu lingkungan masyarakat, ya kan? Jadi biasanya hanya bersifat kepribadian umum di lingkungan sebuah masyarakat, dan juga tidak sebuah masyarakat tersebut termasuk di dalamnya. Jadi kebudayaan seseorang gitu ya. Geografis itu salah satu faktor yang mempengaruhi di mana teman-teman berada gitu ya. Itu salah satu yang akan mempengaruhi kepribadian teman-teman, ya kan. Budaya teman-teman ada di timur, itulah salah satu yang akan menyebabkan perkembangan kepribadian teman-teman itu akan menyerupai orang-orang di timur sana, misalkan itu seperti itu. Nah, kemudian ada pengalaman kelompok. Nah, biasanya kalau biasanya ini pengalaman kelompok ini cenderung lebih kepada, misalkan selama kehidupan seseorang itu dia pasti terdapat atau pasti pernah bersosialisasi dengan orang lain ya, sehingga misalkan kelompok yang pertama itu kelompok terkecil dulu, misalkan dari keluarga. Nah, itu salah satu faktor yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang, yaitu untuk contoh pengalaman kelompok. Jadi kelompok pertama itu misalkan adalah keluarga, seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah ada yang disebut dengan faktor pengalaman unik. Biasanya orang yang hidup di lingkungan yang sama belum tentu akan mempunyai kepribadian yang sama, ya kan? Karena disebabkan oleh adanya pengalaman dari si individu masing-masing. Ya, misalkan tidak ada seorang pun yang akan menyamainya, karena semua orang itu cenderung memiliki pengalaman, baik pengalaman spiritual masing-masing, walaupun dia dalam satu komunitas yang sama, dalam satu lingkungan yang sama, bisa jadi dia akan memiliki pengalaman yang unik yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kepribadian perkembangannya itu ada biologis, kelompok, geografis, dan pengalaman unik.
Oke, berikutnya adalah ada 6 fase perkembangan kepribadian. Diperhatikan teman-teman ya. 6 fase perkembangan kepribadian menurut Sumadi. Di sini ada fase-fase kepribadian, perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah ada oral stage atau fase oral, biasanya 0 sampai kira-kira 18 bulan. Nah, bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Jadi, bayi gitu ya, 0 sampai 18 bulan. Itu fase oral atau oral stage. Kemudian adalah fase anal, anal stage. Ini usia dari 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah bagian anus. Itu fase anal. Nah, kemudian ada fase valis. Fase valis stage ini biasanya usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Ya. Kemudian ada juga fase laten. Oke. Nah, fase laten ini usia kira-kira 6 sampai pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Ya, dan yang terakhir adalah genital. Jadi untuk genital ini, genital stage terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Dan pada fase ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Nah, ini yang disebut dengan 6 fase perkembangan kepribadian menurut Sumardi. Oke, berikutnya di sini ada tentang aspek kepribadian menurut Abin Samsudin. Baik, yang pertama adalah responsibilitas. Apa sih responsibilitas? Responsibilitas itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini adalah kesanggupan seseorang dalam menerima resiko. Responsibilitas ya. Kesanggupan seseorang dalam menerima sebuah resiko, itu responsibilitas. Dan berikutnya adalah adanya sikap. Apa itu sikap? Sikap adalah sambutan terhadap objek yang bersifat positif. Sambutan terhadap objek yang bersifat positif, itu sikap. Dan yang berikutnya adalah temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen itu biasanya disebut dengan disposisi reaksi seseorang cepat atau lambat mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Itu temperamen ya. Dan berikutnya ada yang disebut dengan karakter. Apa itu karakter, teman-teman? Nah, karakter itu biasanya konsekuen tindakan dalam mematuhi etika perilaku. Jadi konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Itu yang disebut dengan karakter. Dan yang berikutnya adalah ini sikap sudah, karakter sudah ya. Oke, sorry, ini ada satu. Oke, sikap. Oh, ini keliru saya teman-teman ya. Di sini adalah maksudnya bukan karakter tetapi sosiabilitas. Jadi ini bukan karakter tetapi sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Ya, jadi sosiabilitas. Seperti sifat yang terbuka, tertutup. Nah, ini yang disebut dengan sosiabilitas, bukan karakter, tapi sosiabilitas. Saya ulangi ya, aspek-aspek kepribadian itu sosiabilitas, temperamen, sikap, karakter, dan responsibilitas. Itu untuk aspek-aspek kepribadian. Baik, sekarang kita bahas tentang kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Oke, di sini ada tentang ciri-ciri kepribadian yang sehat. Oke, teman-teman coba dilihat, teman-teman masuk yang mana nih gitu ya. Yang pertama adalah kita melihat ciri-ciri kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat biasanya salah satunya ya, itu yang pertama mampu menilai situasi secara realistis. Dia tidak angan-angan, tapi dia hidup dalam kerealistisan, itu sehat. Kedua ada kemandirian. Terus yang berikutnya adalah kepribadian yang sehat itu dapat mengontrol emosi.
Jadi dia dapat mengontrol semua hal-hal yang masuk ke dalam jiwanya, dia bisa mengontrol emosi. Dan berikutnya lagi, kepribadian yang sehat itu adalah berorientasi sama tujuan. Jadi jika ada sesuatu hal, dia lebih fokus kepada tujuannya, fokus kepada solusi, bukan pada masalah, seperti itu ya. Dan kemudian orang yang sehat itu, kepribadian yang sehat itu mampu menilai diri sendiri secara realistik. Jadi ya saya realistis aja deh, be yourself, misalkan seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh kepribadian yang sehat. Nah sekarang coba di antara teman-teman, maksudnya tuh yang mana nih, kepribadian yang sehat atau tidak sehat? Coba kita lihat ya, kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian yang tidak sehat, ayo. Yang pertama, itu biasanya sensitif, mudah tersinggung. Oke. Jadi bagi teman-teman yang merasa, aduh Bu, saya kok begini ya, saya kayaknya begini deh. Nah itu berarti tidak sehat, mudah tersinggung. Terus berikutnya, selalu menunjukkan rasa khawatir dan cemas. Itu pun tidak sehat. Stres dan depresi, itu pun tidak sehat. Kemudian selalu bersikap kejam sama orang lain. Jadi misalkan eh, selalu bertindak hal-hal yang memang tidak menyenangkan orang, bersikap kejam, kurang memiliki rasa responsibility yang tidak ada, misalkan ya sulit tidur, hyperaktif misalkan, atau kebiasaan berbohong. Itu salah satu memang bisa juga pesimis misalkan. Nah, banyak hal yang sifatnya negatif itu salah satu yang masuk ke dalam kepribadian yang tidak sehat, teman-teman ya. Oke, nah berikutnya di sini ada juga yang dimaksud dengan kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Nah, ada 4 kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada koleris. Nah, koleris itu cenderung memiliki semangat dan selalu optimis. Yuk, teman-teman, masuk ke kepribadian yang mana? Koleris atau bukan? Biasanya orang itu memiliki semangat dan selalu optimis, kerap tidak sabaran, dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Itu koleris ya. Berikutnya adalah ada juga yang disebut melankolis. Nah, kalau melankolis biasanya orang itu sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Namun kelebihan melankolis itu adalah orangnya analitis. Jadi melankolis itu kelebihannya analitis dan sangat kreatif. Itu melankolis. Berikutnya ada pragmatis. Oke. Pragmatis itu biasanya orangnya selalu cinta damai. Jadi ciri khasnya itu dia selalu menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humor kepada teman-temannya. Itu pragmatis. Nah, dan yang berikutnya lagi ada sanguinis. Nah, sanguinis ini cenderung dia mendahulukan perasaan daripada pemikiran. Jadi dia lebih kepada mendahulukan rasa daripada otak atau pemikiran gitu ya. Ini ciri khas yang sanguinis. Ya, jadi ini 4 kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Oke. Di sini kita ke jenis kepribadian. Ada introvert, extrovert, ambivert. Jadi kalau introvert ini biasanya cenderung lebih berkaitan dengan dunia dan dalam pikiran manusia sendiri. Jadi kalau introvert itu cenderung, sifat introvert ya, cenderung menutup diri. Dia susah untuk bergaul, lebih sedikit berkreativitas, itu introvert. Ciri-cirinya adalah orang yang introvert itu biasanya, teman-teman ya, ciri-ciri orang introvert itu dia senang menyendiri, memikir, pemalu, bahkan dia lebih senang bekerja sendirian. Misalkan kayak di kampus, teman-temannya teamwork gitu, dia sendirian aja gitu, itu introvert ya. Nah, kalau extrovert itu biasanya cenderung dia membuka diri dengan kehidupan. Jadi dia cenderung membuka diri dengan kehidupan luar. Kebalikan dari yang introvert. Nanti itu extrovert ya. Biasanya kalau yang ekstrovert itu senang bersama-sama teman, dia senang bersama orang-orang sekitarnya,
aktif, lebih senang bekerja secara teamwork, bahkan dia sangat senang beraktivitas atau berkreativitas. Itu ekstrovert. Nah, kalau untuk ambivert biasanya ini kepribadian manusia yang memiliki dua kepribadian, yaitu antara introvert dan extrovert. Jadi dia bisa berubah-berubah, kadang introvert misalkan ya, eh, dari introvert ke extrovert, bahkan dari extrovert ke introvert. Itu jenis kepribadian. Jadi teman-teman silahkan nih sekarang dianalisa masuk ke jenis kepribadian yang mana, seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, untuk malam ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti dipersilahkan saja apa mau di PA group ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.